Ya, terima kasih Pak Heri pujiannya. Baik, Bapak-Bapak, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Cumendi Munardi, dengan tema meneliti kapankah kitab Wahyu ditulis. Dan biar kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan dengan mengetahui ini tentu kita bisa melihat perbedaan bila salah atau benar di dalam kita meneliti apa yang akan kita mengakibatkan kesalahan daripada salah kita memahaminya. Baik, kita akan dengarkan apa yang dimaksud dengan menyelidiki gitu ya. Apa yang diselidiki, apa yang akan kita dapatkan. Silakan Pastor Mendy, Jumendi, Iya, terima Penadi. kasih, Ya, Bro Swanda. Iya, selamat siang, Bapak-bapak. Tidak ada ibu-ibunya ya, Bapak-bapak ya sekalian, belum ya punya. yang bergabung belum ya, yang bergabung dengan CCM satu pagi ini. Eh, Tema yang diambil oleh kami pagi ini adalah mengenai menyelidiki kapankah kitab Wahyu itu ditulis. Kalau kita mengatakan kata-kata menyelidiki artinya kita mencoba research ya, mencari informasi yang lebih untuk kita bisa mengambil satu deduction. Sebenarnya kira-kira yang lebih make sense itu kapan waktunya itu ditulis seperti demikian. Ya tentu tidak mengenyampingkan atau mengecilkan pendapat yang berbeda dengan hasil daripada research tersebut, karena eh, di internal daripada kitab Wahyu sendiri tidak tertulis kapankah kitab Wahyu ini ditulis. Jadi kita harus mencari informasi secara eksternal, secara sejarah dari tulisan-tulisan sejarah yang ada seperti demikian. Oke, tanpa berlarut-larut saya akan mulai. Izinkan saya untuk share ya. Oke, sudah tampil ya Bapak-Bapak? Sudah, Ya, sudah. oke, saya memberikan gambar the date of revelation, a defense of the Domitianic date. Nah, Domitian date ini adalah seorang emperor yang hidup dari tahun 81 sampai 96 ya, yang banyak kita tahu secara populer bahwa kitab Wahyu ini ditulis di tahun 95, tapi kita akan lihat itu ya, kita akan lanjut. Mengapa penting menyelidiki kapan kitab Wahyu ditulis? Yang pertama tentu kita semua hadir di CCM atau kita semua mengikuti CCM saat ini. Pasti kita ingin mencari yang namanya kebenaran. Ya, bukankah kita ini mencari kebenaran karena kebenaran itu yang memerdekakan kita semua, seperti Yohanes 8, 31, 32. Ya, ada guyonan yang mengatakan gini, waktu saat berbicara tentang kepercayaan, ada yang guyon mengatakan jangan-jangan yang benar itu pengikut Hari Krishna katanya gitu ya. Jadi sepertinya topik pembicaraan kalau kita bicara tentang faith, tentang iman, tentang agama, pasti yang dicari adalah yang mana yang benar ya. Jadi seperti itulah yang ada di CCM juga ya, kita ingin mencari yang mana sih yang benar. Kedua tentu uh, 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 yang perlu kami komentarkan adalah yang apa yang ditulis oleh R.C. Sproul ya. R.C. Sproul itu di footnote-nya Robert Charles Sproul ya. Ini seorang teolog, bisa dibaca oleh bapak-bapak ya, bahwa kitab Wahyu ini, jika kitab Wahyu ini ditulis setelah tahun 70-an, maka isinya jelas-jelas tidak mengacu pada peristiwa-peristiwa seputar jatuhnya Yerusalem. Kecuali kitab tersebut adalah sebuah penipuan besar-besaran, hoax katanya, yang disusun setelah peristiwa-peristiwa yang diperkirakan telah terjadi. Mengapa? Karena di kitab Wahyu itu tidak menjelaskan, tidak menyinggung tentang keruntuhan Bait Allah kedua. Sedangkan Bait Allah itu adalah sesuatu yang besar buat orang Yahudi, adalah sesuatu yang penting. Apalagi keruntuhannya itu masih sebuah event yang, menjadi topik yang utama dalam kehidupan mereka. Dan ini kok di kitab Wahyu tidak disinggung seperti demikian. Nah, apakah benar apa enggak nih yang ditulis oleh R.C. Sproul? Itu tentu adalah bagian daripada kita selidiki itu semua. Iya. Oke.
pendapat paling populer Kitab Wahyu ditulis itu sekitar tahun 95 Masehi. Ini yang paling diterima oleh kalangan daripada kekristenan kerohanian, ya. Pendapat ini pendapat populer ini, ya kan, ini berakar pada tulisan Irenaeus yang merupakan uskup Lyon 1800 Masehi, ya. Beliau adalah seorang bishop, beliau adalah seorang santo, ya, Santo Irenaeus dari Gereja Katolik saat itu. Tulisan-tulisannya itulah yang mengilhami, yang menyatakan bahwa diperkirakan Wahyu itu ditulis sekitar 95 Masehi. Nah, tentu kita bertanya, siapa kok sampai dia ini menjadi akar daripada uh, pernyataan yang mengatakan bahwa 95 Masehi. Ya, pada Alkitab Penuntun Berkelimpahan, penerbit Gandumas, di pendahuluan Kitab Wahyu dikutip, Irenaeus menjelaskan bahwa Polikarpus telah berbicara tentang Yohanes yang menulis Kitab Wahyu mendekati akhir pemerintahan Domitianus selaku Kaisar Romawi, ya. Dan siapakah itu Polikarpus, ya? Nah, saya coba mencari research di Wikipedia. Dikatakan seringkali Irenaeus sebagai murid Polikarpus yang merupakan murid langsung Rasul Yohanes percaya bahwa ia sedang menafsirkan kitab suci dalam hermeneutika yang sama dengan para rasul. Ya, jadi Irenaeus sendiri ini adalah bukan orang sembarang, ya, dia adalah murid Polikarpus dan mempunyai relasi tidak langsung dengan Rasul Yohanes. Sehingga apa yang dia tulis itu mempunyai dampak dan dipercaya, ya, sehingga dikatakan bahwa Kitab Wahyu ditulis sekitar 95 ini diterima bahkan oleh Alkitab Penuntun Berkelimpahan pun dicantumkan seperti demikian sebagai landasan bahwa mereka menyatakan bahwa Kitab Wahyu ini diperkirakan ditulis sekitar 95 Masehi, seperti demikian. Kita coba cari tahu kenapa sih Kitab Wahyu ditulis 95 Masehi, kita coba dalami lagi. Ya, dikatakan bahwa Domitianus telah memerintahkan Yohanes itu dilempar ke api, ya kan, terus dia tidak mati, dilempar lagi nggak mati, ya kan, kemudian dikirim ke Pulau Patmos, ya. Kaisar Domitius adalah kaisar ke-11 yang memerintah pada tahun 8196, ya, dan seterusnya. Nah, jika Domitianus adalah orang yang jatuh hukuman kepada Yohanes ke Patmos pada akhir masa pemerintahannya sebagai kaisar, ya kan, maka itu cukup meyakinkan kalau Yohanes itu menulis Kitab Wahyu itu di Patmos sekitar 9596. Ya, ini landasan daripada apa yang disampaikan oleh Irenaeus, ya. Kemudian dikatakan he is the beast from the sea, ini ada di Kitab Wahyu, ya. The first beast itu di Kitab Wahyu 13 1 sampai 10, second beast Kitab Wahyu 13 11 sampai 18. Bisa kita bacakan di 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, the third beast itu adalah di Kitab Wahyu 17:3 dan seterusnya. Ya. Nah, terkait bilangan 666 ini, Irenaeus mengatakan, sebab jika namanya perlu diungkapkan dengan jelas pada masa sekarang ini, hal itu pasti sudah diumumkan oleh dia. Jadi sudah pasti diumumkan oleh Yohanes pada saat itu, ya kan? Ya, jadi diungkapkan baru sekarang yang melihat penglihatan apokaliptik, karena hal itu tidak terlihat dalam waktu yang lama sejak Yohanes itu, tapi hampir pada zaman kita menjelang akhir pemerintahan Domitianus. Jadi ditekankan oleh Irenaeus bahwa ya 66 itu adalah penglihatan didapat itu pada saat Domitianus itu, ya, itu adalah the beast, dia katakan. Jadi he is the beast from the sea. Menurut Irenaeus itu menunjuk kepada Domitianus, ya, Emperor Domitianus, ya. Nah, kita sudah melihat atau kita sudah bertanya apakah Kitab Wahyu ditulis 95 Masehi. Coba kita lihat sisi lain daripada tersebut. Sebelumnya, kita bertanya tentu, atau ada yang bertanya tentu, kenapa kok 70 Masehi? Ya, karena di 70 Masehi ada suatu kejadian yang besar yang kita ketahui, saya percaya kita ketahui semua, itu Bait Allah diruntuhkan kedua kali.
Jadi itu satu event yang besar, ya. Nah, apakah kitab Wahyu ditulis di 70 Masehi? Ya, coba kita lihat. Umat Katolik selama bertahun-tahun telah mencoba untuk membantah klaim daripada Irenaeus dalam bukunya Against Heresies, ya, buku 2 bab 22, bahwa Yesus hidup sampai usia sekitar 50 tahun. Mengapa? Karena Irenaeus menggunakan baik kitab suci maupun tradisi di luar Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia tua bagi orang-orang tua, agar dia dapat menjadi guru yang sempurna bagi semua orang. Tidak hanya dalam hal pengungkapan kebenaran, tapi juga dalam hal usia. Jadi ini adalah tulisan Irenaeus yang oleh umat Katolik pun dibantah. Ya, dikatakan ini tidak tepat. Apalagi dikatakan Yesus itu usianya 50 tahun. Ya, nah, mengapa ini bisa dikatakan usianya 50 tahun? Tentu ini banyak teori yang di luar sana yang mengatakan gini, bahwa Yesus itu lahir mungkin 3-4 before Christ, ya, sebelum AD, sebelum Masehi, ya kan? Jadi kalau dia meninggal di usia 33 tahun, berarti diperkirakan dia 37-38 tahun, ya kan? Kemudian ada ayatnya yang mengatakan eh, orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, kamu belum usia 50 tahun, bagaimana kamu bisa mengungkapkan hal ini semua? Atau bagaimana bisa menceritakan hal ini semua? Ya kan? Nah, itu yang mungkin diambil oleh Irenaeus untuk mendidaksien bahwa Yesus saat itu usianya ya sekitar 50 tahun atau 40 tahunan seperti demikian. Ya, jadi umat Katolik sendiri ya membantah Santo Irenaeus yang dari Gereja Katolik ya akan klaimnya tentang hal ini, sehingga menjadi pertanyaan buat kami semua juga, eh, lalu apakah tulisan daripada Irenaeus ini memang tepat semuanya atau memang ada kesalahan, ya, dan apakah itu nanti juga kaitannya dengan kitab Wahyu ditulis di 95 Masehi, apakah itu juga tepat? Artinya penelitian daripada Irenaeus, tulisan-tulisan yang dia uh, dia tulis di dalam buku tersebut, apakah hasil dari sebuah research yang bisa dipercaya akurasinya, ketepatannya seperti demikian. Jadi jelas sekali dikatakan ajaran palsu dari Irenaeus ini menunjukkan bahwa bahkan sejak abad kedua, tradisi-tradisi dapat dibuat-buat dan para pembela gereja yang gigih tidak diawasi oleh Roh Kudus, ya, sehingga mereka dapat menghindar kesalahan penafsiran Alkitab. Jadi hal ini lepas daripada kontrol pembela-pembela gereja, sehingga kesalahan dari penafsiran Alkitab itu dikatakan terjadi. Ya, ini tulisan-tulisan dari umat Katolik seperti demikian. Oke. Sejak tahun 1930-an, para teolog seperti Christian Friedrich, Franz Ferdinand Beneri, Ferdinand Hitzig, dan Edward Reus menunjuk angka 66 kepada Nero, Kaisar Romawi 5468, yang merupakan kaisar pertama yang menganiaya umat Kristen. Ya, jadi 66 ini tidak menunjuk kepada Domitian. Ini adalah klaim daripada teolog-teolog yang ada di sini, ya, yang tertulis di sini. Kemudian Irenaeus yang mengajarkan bahwa Paulus dan Petrus sama-sama membangun gereja di Roma. Padahal jelas-jelas mereka tidak membangunnya. Kita dapat melihat kesalahan-kesalahan besar seperti ini, dan sejujurnya beberapa penafsiran liar dari para bapak gereja sepanjang waktu. Jadi kita bisa melihat bahwa Irenaeus ini dalam tulisan-tulisannya itu tidak selalu tepat, ya, tanpa bermaksud untuk menghakimi, tapi kita mengatakan bahwa apakah tulisannya itu bisa 100% kita percaya semua. Kalau begitu banyak kesalahan yang esensial seperti tadi usia Tuhan Yesus, ya kan, dan juga sekarang yang tadi yang ada ini yaitu tentang membangun gereja di Roma seperti demikian. Ya. Kemudian kesaksian dari salah satu versi paling kuno dari Alkitab Perjanjian Baru yang disebut The Syriac, versi Syria abad kedua, mempunyai komentar sebagai berikut tentang kitab Wahyu. Sekali lagi,
wahyu yang diberikan kepada Yohanes penginjil suci dari Tuhan ketika ia berada di Pulau Patmos, di mana dia dibuang oleh Kaisar Nero. Ya, dari sini kita melihat uh, bahwa timing kapan kitab Wahyu itu ditulis berdasarkan The Syriac ini itu adalah pada saat-saat sekitar Kaisar Nero. Kita lanjut lagi. Ya, di kitab Wahyu 17 ayat 10 ya tentang 7 raja pertama. 5 diantaranya datang, yaitu 5 ini. Ya, kemudian salah satunya sedang berkuasa pada saat penulisan, yaitu Nero. Nah, yang satu belum datang, Galba. Tetapi hanya tinggal sedikit waktu, 6 bulan. Ya, jadi jelas, Kaisar saat ini pada tulisan Yohanes, itu ditulis adalah Kaisar ke-6, yaitu Nero. Ya, sesuai dengan kitab Wahyu 17 ayat 10. Ya. Lalu penganiayaan Yahudi terhadap kekristenan dalam Wahyu 6 dan 11 membuktikan adanya penulisan awal, yaitu pra 70. Kenapa? Karena pada saat 70 Masehi itu, kaum Yahudi itu berperang dengan Romawi, dan kaum Yahudi itu sudah dalam hancur-hancuran. Ya, ini pernah saya bawakan juga waktu itu tentang perang yang berdasarkan Josephus ya, sejarawan Josephus katanya, ya bagaimana Yerusalem dikepung, mereka kelaparan, mereka diserang, dibunuh, ya kan, dan mereka menderita sedemikian rupa, kelaparan dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana mungkin ya di kitab Wahyu 6 dan 11 itu ditulis pada tahun 95 Masehi, karena pada tahun 70 Yerusalem sudah dalam hancur-hancuran. Nggak mungkin lagi orang Yahudi itu bisa menganiaya orang-orang Kristen. Ya, nah jadi ini adalah satu penelitian yang kita dapatkan tentang uh, kitab Wahyu ini apakah ditulis di 70 Masehi. Kemungkinannya seperti apa? Nah, ini data yang salah satu yang kita dapatkan. Ya, kemudian fakta bahwa bait suci mereka masih berdiri dan berfungsi, ya, menunjukkan bahwa Wahyu telah ditulis sebelum penghancuran bait suci tahun 70 Masehi. Ya kan? Jika ditulis pada sekitar tahun 96, ya 26 tahun setelah dihancurkan, maka mengejutkan kalau Yohanes tidak menyebutkan pembantaian kota dan bait suci tersebut seperti tadi Arsis Praus mengatakan. Ya, kalau itu ditulis setelah tahun 70, berarti apakah kitab Wahyu itu hoax? Itu penipuan besar-besaran. Kenapa? Karena tidak pernah menyinggung penghancuran daripada bait suci dan kota suci itu, yaitu Yerusalem. Kemudian hampir mustahil bagi siapapun untuk mengukur ukuran kuil dan jemaah yang ada di dalamnya. Ya, karena itu tadi kita Wahyu kita tahu ya, bait Allah itu adalah seberapa ukurannya dan sekian ya kan. Nah, itu bagaimana bisa tertulis seperti demikian kalau bait Allah itu sudah 26 tahun dihancurkan sebelumnya. Ya, ini satu argumentasi tentang mengapa kitab Wahyu itu dipercaya ditulis tahun 70 Masehi. Ya, masih ada lagi. Bapak Gereja Jerome, sorry ini 234 ya. 234 sampai 420 Masehi mencatat dalam tulisan dia bahwa Yohanes terlihat pada tahun 96 Masehi dan bahwa dia sudah sangat tua dan lemah sehingga dia dengan susah payah dibawa ke gereja dan dapat ucapkan hanya beberapa patah kata kepada orang-orang. Sekarang jika kita menggabungkan fakta ini dengan Wahyu 10:11 yang mengatakan bahwa Yohanes harus bernubuat lagi tentang banyak bangsa dan kepada banyak bangsa dan bahasa dan raja, sangat sulit untuk membayangkan kalau pada usia demikian itu, ya kan, dia bisa berbicara kepada bangsa dan raja. Karena dia sudah sangat lanjut usianya dan sudah sangat lemah. Seperti apa yang ditulis oleh Bapak Gereja Jerome. Ya, dan ini salah satu argumen juga yang mengatakan bahwa seharusnya yang bisa dipercaya, yang bisa tepat, lebih tepat adalah kitab Wahyu ditulis sebelum 70 Masehi. Ya, oke, kita akan menarik kesimpulan, kita cepat saja. Karena pertama tadi sudah disebutkan di awal, karena kitab Wahyu tidak memuat bukti internal yang menyatakan bahwa kitab ini ditulis pada masa yang nanti atau 95 Masehi. Ya, para pendukung kitab yang menulis di kemudian hari harus hanya mengandalkan bukti eksternal untuk sampai pada kesimpulan ini. Ya, sekali lagi
Bukti yang ada adalah bukti-bukti eksternal yang dikumpulkan berdasarkan tulisan-tulisan sejarah yang ada, ya. Namun banyak bukti eksternal dari Irenaeus pun tidak dapat diandalkan, dan banyak sarjana bahkan memilih kutipan Irenaeus sebagai kutipan yang mungkin sangat disalahpahami, ya. Artinya tidak mendapatkan tempat yang dikatakan bisa diandalkan ketepatannya, seperti demikian. Ya, teolog Kenneth Gentry telah memberikan jasa yang berharga pada dunia ini. Dia menulis di disertasi doktoralnya tentang penanggalan kitab Wahyu. Bukunya berjudul Before Jerusalem Fell. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini secara cuma-cuma kalau mempunyai Kindle. Ya, Kindle masuk ke Amazon, ya, dan cari buku ini. Dia ada buku elektroniknya, dan untuk Kindle itu free, ya, bisa dibaca secara cuma-cuma. Ini boleh dibaca, boleh dicari dan boleh dibaca seperti demikian. Kemudian yang kedua adalah John A.T. Robinson yang juga telah menulis sebuah buku yang luar biasa tentang redating the New Testament, ya, dan di situ juga membuktikan bahwa kita perjanjian baru ditulis sebelum 70 Masehi. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa kitab Wahyu ditulis pada masa lebih awal dari 95 Masehi dan juga tidak adanya bukti yang mendukung ditulisnya di 95 Masehi, wajar jika kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Tentu saudara terkasih banyak yang mengatakan bahwa atau membela tentang 95 Masehi, ya kan, tetapi pembelaan-pembelaannya itu yang saya cari dan saya tidak mencantumkan di sini karena itu sangat lemah, ya. Dan saya kira tidak beralasan seperti tadi ada yang membela tentang tulisan Irenaeus bahwa Tuhan Yesus itu usianya saat meninggal itu 50 tahun, ya. Pembelaan-pembelaannya still masih tetap tidak mendukung, ya, dikatakan lahir sebelum 3-4 tahun sebelum Masehi dan sebagainya, ya kan. Dan juga ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pertanyaan kenapa Tuhan Yesus belum usia 5 tahun kok bisa 50 tahun kok bisa menceritakan itu semua, it doesn't make sense, ya, nggak make sense, nggak masuk akal sekali untuk membenarkan bahwa tulisan Irenaeus itu Tuhan Yesus meninggal usia 50 tahun itu sesuatu kebenaran. Ya, sekali lagi di awal kita tadi udah mengatakan kita mencari kebenaran. Kita bukan membela si A atau si B, kita bukan membela tahun 70 atau tahun 95, tapi bukti-bukti yang ada, data-data yang ada, ya kan, logika-logika yang ada harus menunjukkan, ya, dan harus membuat kita bisa mengambil kesimpulan seperti apa sih seharusnya atau kapankah seharusnya kitab Wahyu itu ditulis seperti demikian, ya. Pagi ini singkat saja. Ya, saya berterima kasih telah diberikan waktu untuk bisa menyampaikan ini semua. Semoga ini bisa menjadi sudut pandang dan juga informasi tambahan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapankah sebenarnya kitab Wahyu itu ditulis lebih tepatnya, ya, dibandingkan dengan apa yang selama ini informasi yang kita dapatkan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan kepada Pak Suhanda. Terima kasih Pastor Jumunadi yang sudah menjelaskan, memberikan data-datanya kapan kitab Wahyu ditulis, dan biar kiranya menjadi jelas bagi kita apa yang sudah dipaparkannya